Ketika terjadi gempa bumi, jangan panik. Cari informasi dari BMKG, Stasiun Geofisika Nabire, atau dari info BMKG, aplikasi info BMKG. Kemudian kita bisa melihat atau mengenal daerah kita rawan terhadap gempa bumi. Kita mengenal jalur-jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat, sehingga kita bisa meminimalisir dampak atau risiko yang terjadi dari gempa bumi itu sendiri. Saatnya Anda ikuti podcast Pamara, Mace Bicara bersama RRI Nabire. Halo pemirsa podcast RRI dimanapun Anda berada, seneng banget nih rasanya Ronald bisa hadir lagi kembali menemani kamu tentunya di podcast kita kali ini, podcast Pamara, Mace Bicara. Dan seneng banget nih rasanya ya pemirsa ya, Ronald bisa hadir lagi kembali menemani kamu. Dan tentunya tidak sendiri dong pastinya, udah ada narasumber yang bakal memberikan edukasi untuk kita saat ini. Ada kakak Nindi dan juga kakak Panji. Halo. Halo. Iya, by the way ini pemirsa ya, kakak Nindi sama kakak Panji ini dari Stasiun Geofisika Nabire BMKG Nabire ya. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol dengan topik kita juga kali ini, yaitu mengenal karakteristik gempa di wilayah Papua Tengah. Dan seperti yang kalian udah lihat, backgroundnya kita ini juga berbeda karena sekarang kita lagi podcastnya di Cafe Gets ya, Cafe Gets. Dan suasananya nih cukup mendukung kalau kita lagi ngobrol-ngobrol. Sejuk ya, sejuk ya untuk kita ngobrol-ngobrol di saat ini. Oke, kita langsung masuk di topik kita nih pemirsa ya, terkait dengan gempa yang ada di Nabire. Kita tahu memang bukan baru-baru juga sih, beberapa bulan yang lalu kan Nabire sempat gempa tuh Kak. Iya. Betul kan? Itu gempanya kemarin berapa ya? Update-nya 6,5 skala Richter, 19 September. Itu sempat berlanjut tuh. Iya. Sempat berlanjut kan? Iya, dia gempa bumi utamanya itu 6,5 update-nya, kemudian diikuti sekitar 300-an ya, 300-an gempa susulan. 300-an gempa. Kok memang nggak rasa ya pemirsa? Iya, gempa bumi itu ada yang bisa dirasakan, ada juga yang tidak dirasakan, tergantung kedalamannya dan kekuatan gempanya. Emang sih, tapi emang kemarin tuh berasa banget ya. Iya, yang 6,6 kan dangkal ya. Iya. Waduh, mungkin pemirsa podcast Pamara juga mungkin merasakan di rumah nih, kayak iya betul Kak, kemarin tuh juga gempa tuh. Waduh, luar biasa sekali. Itu barang-barang di rumah aman. Jatuh. Sama ya, Ronald juga di rumah hancur ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu jenis gempanya apa itu Kak? Panji? Iya. Kalau jenis gempanya sendiri ya kita tahu tadi gempa magnitudo 6,5 ya. 6,5 tanggal 19 kemarin. Itu gempanya gempa bumi dangkal yang disebabkan oleh patahan dari sesar Wapoga. Dia masih masuk wilayah patahan Wapoga. Dia tuh memanjang dari wilayah Waropen sampai wilayah Nabire. Jadi dia letaknya di posisi sebelah timur Nabire. Dia memanjang dari sana, gempa bumi dangkal dirasakan oleh masyarakat. Semua masyarakat mungkin dirasakannya. Iya, betul. Jadi dampak kerusakannya juga lumayan ya. Sekitar di atas 5. 5 Di atas sampai 5 6. tuh ya, 5 sampai 6 dirasakan sekali oleh masyarakat. Banyak infrastruktur yang rusak, kayak jembatan kemarin kita cek jembatannya rusak, ada plafon-plafon bangunan yang rubuh dan lain-lain seperti itu. Memang salah satu gempa bumi merusak yang pernah terjadi di Nabire baru-baru ini. Oke, nah pemirsa ya, karena kemarin juga kita sempat itu kalau pada saat gempa pasti beberapa detik kemudian kita semua pasti seluruh masyarakat pasti akan dapat notifikasi ya, notifikasi atau pesan masuk biasanya dari Geofisika Nabire atau BMKG Nabire kita dapat tuh. Nah ini apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi menurut kajian geofisika sendiri? Gempa bumi itu kan yang kemarin kalau 19 September kemarin kan kita rasakan nih Kak. Jadi gempa bumi itu adalah kalau menurut geofisikanya pelepasan energi secara tiba-tiba di kerak bumi, kemudian dia membuat kita merasakan getaran di permukaan bumi. Jadi dia melepaskan energi tiba-tiba karena adanya pertemuan lempeng tektonik. Nah, itu mengakibatkan getaran yang sampai di permukaan bumi sehingga kita bisa merasakan apa itu gempa bumi. Nah, gempa bumi sendiri dia terjadi karena pertemuan beberapa lempeng tektonik. Nah, di Nabire sendiri ini khususnya di Papua dan secara umumnya di Indonesia ini ada beberapa lempeng tektonik yang besar. Pertemuan lempeng tektonik itu ada lempeng tektonik Eurasia, Pasifik,
Indo-Australia dan Filipina. Nah, karena pertemuan-pertemuan lempeng tersebut dia mengakibatkan adanya patahan-patahan atau sesar-sesar. Nah, itu bisa aktif kemudian memicu terjadinya gempa bumi. Oke, Iya. nah ini terkait dengan gempa bumi juga yang ada di Papua Tengah sendiri ya, khususnya di Nabire nih. Karena beberapa kayaknya kemarin untuk di tahun ini ya, Iya. maksudnya gempa yang dirasakan emang gempa yang 6, berapa tadi tuh? 6,5 Itu yang besar. besar, Besar. itu yang memang dirasakan nih. Iya. Apakah sebelum itu ada lagi gempa tapi kedeteknya cuman berapa gitu di bawah 6 atau di bawah 5? Tapi di tahun 2025 selain itu. Iya, jadi setiap hari ini pasti terjadi gempa. Setiap hari pasti Iya, ada gempa. pasti ada gempa 1, 2 itu selalu ada gempa. Heeh. Jadi gempa bumi yang terjadi di Nabire ini biasanya dia gempa bumi dangkal di bawah 30 kilometer. Di bawah 30 kilometer dan magnitudonya itu kebanyakannya di bawah 3. Iya ya? Iya, di bawah Mungkin 3 ditambahkan magnitudo. Iya, jadi memang gempa-gempa di Nabire ini kadang memang tidak dirasakan. Kadang gempa-gempa di bawah 3 kayak mungkin 2 sampai 3,5 sekian itu kadang tidak dirasakan. Mungkin ada yang merasakan cuma 1 orang, 2 orang, tapi ya ini ambigu. Dirasakannya apa? Maksudnya goyang karena apa? Karena gempa kah atau karena memang Ada truk yang ada lewat gitu truk lewat kali atau ya. apa seperti itu. Nah, jadi memang masih terjadi gempa bumi di bawah 3 tuh sering terjadi di Nabire, khususnya di Nabire kota ya. Nabire kota apalagi di wilayah-wilayah mendekati Narotali, mendekati wilayah Waropen, gempanya banyak sekali. Cuma memang kadang tidak dirasakan oleh masyarakat. Itu lagi ya. Memang terjadi hampir setiap hari ya. Iya. Iya. Waduh, itu berarti pemirsa harus jaga-jaga nih, jangan-jangan sampai kayaknya saya vertigo gitu, padahal barusan gempa kan. Iya. Tapi goncangannya terasa sendiri. Tapi biasanya tuh kalau ada yang merasakan mereka langsung di grup-grup WA itu kan ada tuh. Jadi mereka info dirasakan nih gempanya, terus memang cross check oh ternyata memang benar ada. Kemudian kita share informasinya kepada masyarakat. Oke, nah ini kalau kemarin kan biasanya contohnya tuh kan yang kekuatan 6, berapa itu kan semua masyarakat dapat notifikasi tuh. Iya. Nah, bagaimana dengan gempa-gempa kecil ini, Kak? Gempa-gempa kecil ini apakah tetap diinformasikan kepada masyarakat atau gimana? Iya, kadang kalau gempa-gempa kecil ya di bawah Iya. 3 yang memang tidak dirasakan, kadang kita tidak menyebarkan langsung ke masyarakat. Takutnya masyarakat malah panik, kepanikan Nah, massal gitu. Jadi mereka tahu ya ada gempa 2, padahal 2 tidak dirasakan, tidak ada kerusakan, tapi mereka panik sendiri. Nah, itu yang kadang kita memang sebisa mungkin kita tahan biar informasi ini heeh. tidak tersebar dulu. Tapi kita sebar juga ke grup-grup yang memang kita invite khusus untuk penyebar informasi. Kayak Yang misalnya ada ya stakeholder-nya gitu. stakeholder-nya kayak orang BPBD kah atau pemerintah daerah atau misalnya dari media RRI misalnya atau dari Nabire dari media lain misalnya, itu kita biasa sebarkan ke situ. Cuma untuk ke masyarakat langsung kita tidak sebarkan, karena takutnya itu menimbulkan kepanikan massa, seperti itu. Benar, Dan juga iya. ini ya berita-berita yang bohong gitu Iya, ya. betul Akhirnya sekali. ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan informasi-informasi ini untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Ya betul. Ya takutnya juga kan kalau misalnya kayak ada informasi-informasi hoax mungkin beredar kayak wah muncul naga keluar dari bumi gitu. Atau tsunami, Iya, tsunami tsunami. itu adalah Waduh, itu malah bahaya itu. Ya. Iya benar sekali karena emang kan kita hidup di zaman modern seperti sekarang ini kan banyak orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab hanya demi mungkin menaikkan followers atau mungkin Iya, views. bisa-bisa. Mereka menyebarkan Bisa. berita bohong gitu. Ya. Mungkin pakai mukanya kakak gitu. AI gitu. Iya betul atau mukanya kakak Panji gitu ya. Apalagi Facebook Pro sekarang kan banyak konten Benar ya. sekali, apapun akan dilakukan demi FB Pro gitu. Oke, terkait dengan gempa-gempa yang ada di Papua Tengah khususnya di Nabire ini, apakah ada jenis-jenis gempa tertentu yang sering ada nih atau sering muncul di Nabire? Mungkin tadi sudah dijelaskan Iya. ya, gempa di Nabire karakteristiknya itu gempa bumi dangkal, di mana dia sering terjadi dengan kedalamannya di bawah 30 kilometer. Kemudian magnitudonya itu biasanya range-nya antara kebanyakan di bawah 3, bisa juga ada yang 3,5 sampai di bawah di atas 2 sampai 3,5. Iya. Itu yang biasa Itu yang terjadi, biasa di terjadi Nabire. gitu. Oke, terkait dengan sistem pendeteksian nih, Kak, karena sebagian masyarakat kan biasanya kan mendapat notifikasi setelah Iya. hal itu terjadi. Nah, apakah ada sistem yang bisa mendetek gitu sebelum sebelum dirasakan oleh masyarakat itu mereka udah mendapatkan notifikasi? Apakah ada, Kak?
Jadi sebenarnya di dunia ini Iya. dengan kecanggihan seperti Jepang juga belum bisa untuk memprediksi yang namanya kejadian gempa bumi. Jadi kami BMKG berupaya untuk, karena memang belum bisa memprediksi gempa bumi dan masyarakat tahu setelah terjadi gempa bumi. Jadi kami di BMKG sekarang berupaya untuk memberikan informasi ketika terjadi gempa bumi. Kami memberikan parameter informasi kepada masyarakat itu di bawah 3 menit ya. Iya. Nah, sekarang di bawah 3 menit kami dituntut untuk sudah memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, mungkin menambahkan sedikit, kalau terkait dengan informasi sebelum gempa bumi, sebenarnya sudah mulai ada tahap uji coba di Indonesia sendiri. Kita BMKG sendiri punya namanya Earthquake Early Warning System. Jadi bukan memprediksi gempa bumi, tapi memberikan informasi secepat mungkin sebelum gempa bumi itu dirasakan. Jadi kalau teorinya gempa bumi itu kan ada 2 gelombang yang datang, gelombang P dan gelombang S. Nah, sistem ini, Earthquake Early Warning System ini, dia mendeteksi secepat mungkin gelombang P yang tiba di sensor kita sebelum ya. S-nya datang. Jadi sebelum S-nya datang ini, informasi sudah masuk ke masyarakat bahwa sudah terjadi gempa bumi dan akan dirasakan dalam beberapa detik lagi, seperti itu. Nah, itu yang baru diterapkan di dunia, di Jepang, di Cina, di Amerika, di Eropa, dan di Indonesia juga. Namun kalau di Indonesia sendiri masih terbatas di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, karena memang di sana kerapatan sensornya sangat banyak dan rapat sekali, dan memang baru diterapkan di area situ. Nah, mungkin jaringannya dan itu kan harus mendukung jaringan yang bagus, jaringan yang stabil. Tantangan juga sih untuk kita. Iya, benar sekali. Nah, ini kira-kira berapa banyak jaringan sensor nih, atau mungkin peralatan monitoring yang menopang observasi di wilayahnya kita nih, Kak? Ya, kalau di kita sendiri di Papua Tengah sendiri, kita sebenarnya memakai 30-an sensor yang kita pakai. Cuma untuk keseluruhannya di Papua sendiri kita punya 55 sampai 57 sensor yang terpasang. Cuma memang beberapa yang sudah dinonaktifkan karena memang kondisi peralatannya sudah rusak, atau memang kondisi daerahnya yang tidak memadai seperti itu. Tidak aman gitu Ya, tidak aman atau bagaimana. Jadi untuk sementara sampai sekarang di kantor kami sendiri, Stasiun Geofisika Nabire, kita menggunakan 33 sensor untuk melakukan analisa gempa bumi. Itu dipasangnya di Seluruh Papua. Sedangkan tadi yang kata Panji seluruh Indonesia, kita seluruh Indonesia punya sensor gempa bumi sekitar berapa ya? Kurang tahu. 200-an sensor di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, tapi kalau di Papua sendiri itu sekitar 55 tapi 33-an yang kita pakai ya. Kalau di Nabire sendiri 3 ya? Ada 3 sensor gempa bumi yang ada di sini. Yang satunya itu di Uapa, kemudian yang satunya di Wanggar. Yang satunya sebenarnya lokasinya di kantor Bandara Lama. Cuman karena kemarin sempat ada yang upaya untuk pengrusakan kayaknya, jadi kami kami lepas alatnya. Takutnya mereka curi, jadi kami berinisiatif untuk melepas Jadi sensornya. suatu contohnya nih, Kak, ini Ronald mau tahu dikit nih terkait dengan sensor itu, cara works-nya gimana, cara kerjanya sensor itu kayak gimana sih? Ya, jadi pertama sebelum kita memasang sensornya, kita harus cek dulu kondisi di situ tuh sesuai atau tidak. Jadi kita mengukur dulu, misalnya kita pengukuran ada namanya VS30. Kita menghitung kondisi tanah di situ, apakah tanahnya berupa batuan keras kah, atau tanahnya berupa endapan lumpur kah, atau timbunan kah, itu perlu kita cross check dulu. Nanti setelah kita lihat ternyata kondisinya, tanahnya memang tanah keras, cuma di kedalaman berapa, mungkin 10 sampai 30 meter, udah berarti kita gali dulu ke dalam 30 meter. Nanti kita buat shelter di situ, kemudian alatnya ini kita sensornya mungkin seukuran kecil saja, mungkin tidak sampai 30 cm. Kita tempatkan di dalam itu 30 meter. Jadi kita buat sumur kecil, kita tempatkan alat kita dalam situ. Gunanya apa? Biar dia bisa teredam. Jadi yang dia tangkap adalah sinyal murni dari bumi. Karena sensor ini dia mencatat setiap gerakan. Jadi misalnya kita gerak sedikit saja, di sensor langsung mencatat dia. Makanya kita timbun di dalam tanah sekitar sampai 30 meter ke dalam tanah, biar dia hanya mengambil data dari bumi saja. Nah, itu yang kita, kalau di Nabire sendiri, kalau punya kita yang di kantor Meteo Lama, itu kita tempatkan dalam bunker saja. Itu sudah cukup, karena memang di wilayah situ kan tidak terganggu sama masyarakat mungkin ya. Nah, karena sekarang ini sudah diganggu oleh masyarakat, makanya kita cabut, alatnya kita simpan. Sementara kita simpan dulu sebelum kita masih mencari tempat lagi yang cocok di mana. Oh, jadi belum ditanam lagi sekarang? Belum lagi, ya. Jadi cuma ada 2 sekarang, aja. ya kita punya 2 saja yang aktif bekerja di Nabire. Itu dia detect-nya radius berapa itu, Kak, kira-kira? Luas. Enggak, jadinya ini mungkin karena tuh kalau misalnya nih kita udah punya sensor-sensor ini, terus kita nangkep sinyal di kantor itu gimana? Dia pakai jaringan Senscom apa gitu. Kalau sensor
Jadi pakai Ya. di Vsat apa gitu. Mungkin yang Jadi corona kalau langsung gitu. jadi sinyal gempa yang didapatkan itu nanti Ah, dikirimkan. Kalau Hmm. kita punya media komunikasi ada Vsat Heeh. melalui satelit dan juga dari GSM atau 4G yang biasa kita pakai untuk di HP-HP itu kan. Hmm. Nah, itu data yang diterima di situ dikirimkan masuk ke sistem kita. Sistem processing kita namanya Sescom. iya. Sescom 5 sekarang. Mm-mm. Kita pakai itu kita buat melakukan pengolahan, analisa dan juga diseminasi ke masyarakat. Jadi memang kalau dalam proses itu dari pengambilan data, pengiriman itu Heeh. semuanya butuh kecepatan akses yang cepat. Mm-mm. Karena kalau tanpa internet, berarti data itu tidak dapat dikirimkan dari site kita, shelter kita ke tempat kita atau kantor kita itu. Iya. Makanya komunikasi sangat penting di situ. Jadi itu Kak, saya tambahkan dikit. Iya. Agak awam nih ya. Jadi Iya. misalnya sensor ditempatkan di sini, Mm-mm. kita kan nggak kerja di tempat sensornya ya Iya, pastinya. betul. Kita kerja di kantor. Nah, bagaimana tuh caranya kita dapat data? Kok bisa di kantor bisa? Nah, Iya. itu karena di sensor sendiri ada Vsat untuk terhubung langsung dengan jaringan satelit. Kemudian ada juga modem ya, modem. Nah, itu sudah terhubung dengan PC kita di kantor, jaringan kita yang namanya tadi Sescompi 5. Jadi ketika sensor mencatat adanya gelombang gempa, akan muncul di monitor kita di kantor nih. Oh, ini monitornya, jadi monitor itu 24 jam, Kak. Jadi kita kerjanya 24 jam di kantor nih. Kemudian di layar monitor itu ada sinyal-sinyal. Misalnya kalau ada pergerakan sinyal gempa bumi, oke, oh ini sinyal gempa bumi, langsung kita analisa, kemudian menghasilkan parameter informasi. Oke. Gitu. Nah, ini satu hal lagi nih, ini yang mungkin sering kali ditanyakan juga oleh masyarakat nih, khususnya mungkin pemirsa yang lagi pada nonton. Indikasi gempa yang menunjukkan adanya potensi tsunami nih, Kak. Oh ya. Jadi gempa bumi ini sendiri tidak serta-merta langsung berpotensi tsunami. Nah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika gempa bumi itu berpotensi tsunami. Yang pertama, gempa buminya harus lokasinya di laut. Ya, di laut. Di laut. Kemudian magnitudonya di atas 7 ya? Di atas 6. Di atas Kalau sekarang update-nya 6,7 ke atas itu 6,7. sudah bisa mengakibatkan 6,7 tsunami. tapi kedalamannya juga harus kedalaman yang dangkal. Di bawah Di bawah 10 km. 10 kilometer. 60 km. Tuh. Jadi ketika terjadi gempa bumi, kemudian misalnya kayak kemarin kita 19 September 6,6 di darat, otomatis tidak terjadi berpotensi tsunami. Tapi ada lagi kasus di Palu itu ya kemarin. Nah, kasus di Palu, gempa bumi itu terjadinya di darat. Tapi bisa tsunami nih. Karena gempa bumi yang terjadi getarannya itu membuat longsoran di bawah laut. Jadi ketika terjadi gempa bumi di darat, kemudian itu kan getaran tuh Kak, besar. Nah, di bawah laut ini ada tebing, dia longsor. Nah, longsoran itu menyebabkan perubahan kedalaman muka air laut, sehingga dia menimbulkan tsunami. Oh, jadi Rono baru paham nih pemirsa ya, ketika terjadi longsor di bawah laut itu yang biasa menyebabkan mungkin airnya tuh surut apa? Iya, dia surut karena perubahan kedalamannya gitu. Dia surut terus kemudian dia hempas lagi. Oh gitu, baru mudeng nih. Oke, nah langkah mitigasi nih Kakak untuk masyarakat baik sebelum dan juga pada saat dan juga setelah. Ya, Mungkin kalau biasanya kita sebelum terjadi mungkin untuk sebelum terjadi gempa bumi ya, masyarakat perlu tahu daerah mereka ini rawan atau tidak akan gempa bumi seperti itu. Nah, kalau kita bicara Nabire sendiri memang wilayah yang rawan sekali gempa bumi. Tadi yang sudah dibilang sebelumnya bahwa gempa bumi di Nabire ini kadang dirasakan, kadang tidak dirasakan seperti itu. Nah, kadang juga gempa bumi besar tiba-tiba terjadi dan bisa menimbulkan kerusakan di bangunan masyarakat itu. Nah, masyarakat perlu tahu itu dulu. Jadi masyarakat perlu paham bahwa daerahnya ini rawan gempa bumi. Nah, kemudian setelah masyarakat itu paham bahwa tempatnya ini rawan gempa bumi, nah apa yang perlu disiapkan setelah itu? Misalnya kalau di saya sendiri, di rumah sendiri misalnya disiapkan suatu tempat, misalnya tas kah atau koper kah, itu diisikan benda-benda penting seperti misalnya pakaian, minuman makanan, kemudian obat-obatan, mungkin perhiasan dan juga surat-surat berharga. Jadi sehingga misalnya terjadi gempa bumi atau bencana lainnya atau misalnya keadaan darurat, kita tinggal bawa barang itu saja, tas itu saja seperti itu untuk diselamatkan. Selain keluarga, alat tas itu juga perlu kita bawa sehingga kita tidak perlu membawa barang-barang lain seperti itu. Nah, kemudian juga untuk sebelum gempa bumi juga semuanya tadi ditambahkan lagi
kita juga melaksanakan yang namanya, sekolah lapang gempa bumi ya, Ya, atau sekolah edukasi lah, istilahnya edukasi edukasi kepada kepada masyarakat. masyarakat sebelum terjadi gempa bumi. Nah, edukasi ini ya membahas tentang ini tadi, Mhm. bagaimana dampak gempa buminya, apa itu gempa buminya, kemudian bagaimana cara melakukan mitigasinya, Ah, seperti itu. Itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian di saat terjadi gempa bumi, nah karena tadi masyarakat sudah tahu bahwa tempatnya itu rawan, nah dia cek lagi tempatnya ini apakah, bisa dilakukan evakuasi cepat atau tidak. Misalnya di tempat daerahnya sekitarnya tuh ada lapangan luas kah atau tidak. Jadi ketika terjadi gempa bumi, masyarakat bisa, evakuasi ke tempat itu. Atau misalnya saat terjadi gempa bumi kondisi dalam rumah, masyarakat perlu melakukan apa? Kalau kita biasanya setiap SLG atau setiap melakukan edukasi pada masyarakat tuh ada hal. tiga langkah tanggap saat gempa bumi itu. Misalnya kita melindungi kepala kita, kemudian kita berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat, kemudian kita bertahan sementara sampai gempanya mereda itu. Jadi ketika gempanya sudah mulai mereda, baru kita bisa evakuasi ke tempat yang lebih aman seperti itu. Nah, kemudian ketika setelah terjadi Betul. gempa bumi, nah itu kita masyarakat perlu cross check lagi informasinya. Apakah ada gempa bumi susulan atau tidak? Kemudian apakah ada potensi tsunami atau tidak? Seperti itu. Perlu di cross check lagi informasinya. Kemudian melakukan pengecekan kepada keluarga. Sudah lengkap atau belum nih saat melakukan evakuasi nih? Apakah ada keluarga tertinggal atau bagaimana? Kemudian melaporkan ke tim medis, kemudian ke tim tanggap darurat seperti itu. Mungkin nanti akan ditambahkan. Ya, Iya. mungkin saya tambahkan sedikit, intinya itu jangan panik. Iya, betul. Ketika terjadi gempa bumi jangan panik. Jadi kalau Mhm. kita di dalam ruangan tidak usah buru-buru untuk maaf, tidak usah buru-buru untuk keluar. Jadi ketika ada goncangan jangan panik, kita merunduk, berlindung, setelah guncangannya mereda baru kita keluar mencari tanda-tanda atau jalur-jalur evakuasi yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Mengikuti tanda-tanda itu kemudian kita ke titik kumpul yang telah ditentukan oleh Pemda. Kemudian ada namanya info BMKG. Jadi kita mempunyai aplikasi info BMKG dan itu harus bagus untuk diinstal di HP masing-masing masyarakat karena kemarin pada saat yang 19 September itu posisinya saya dapat informasi duluan itu dari info BMKG. Oke. Jadi info BMKG itu sangat penting karena di bawah 3 menit dia sudah mengeluarkan informasi gempa bumi dan itu bisa menjadi informasi yang bagus untuk kita untuk bagaimana kita langkah selanjutnya seperti apa. Mungkin itu. Intinya itu jangan panik, Kak. Jangan panik. Karena panik itu pasti bikin kita Betul. Kalau misalnya contohnya nih lagi panik gitu terus tiba-tiba dengar sarannya Kak Panji tadi ya, Iya. kita berlindung di bawah meja. Nah, kalau Iya. saya panik terus tiba-tiba tidak lihat ya, panik Ya. gini sembunyi di bawah meja ternyata mejanya meja kaca ya. Iya. Itu Ada yang bahaya lagi. buru-buru lari, Iya, takut betul. jatuhan apa gitu kan roboh. Ya, ini cerita dikit ya kemarin Iya. tuh waktu gempa juga Ronald tuh sampai tabrak lemari Iya. kan. Lari pasti, Panik Kak. ya. Iya. Masalahnya tuh lagi tidur terus tiba-tiba goyangnya. Bangun. Ini nyawa belum kekumpul nih Iya. bos, Iya, langsung benar. lari gitu. Oke, nah terkait dengan program edukasi nih, program edukasi tadi kayaknya Kakak Panji juga sempat Iya. sudah singgung tadi ya yang Iya. sudah dilakukan dan juga dikembangkan oleh BMKG di wilayah Papua Tengah. Nah, bagaimana dengan penyuluhan-penyuluhan gitu, mungkin ke sekolah-sekolah kah, ke kampus Iya. dan ke kantor-kantor misalnya? Ya, kalau dari kami tadi saya sudah bilang sebelumnya, kita melakukan biasanya setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali itu ada SLG, Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami, untuk ditujukan kepada masyarakat biasanya, masyarakat terutama yang pesisir ya, karena ada berpotensi terkena tsunami seperti itu. Nah, kalau untuk di sekolah-sekolah kita juga biasa melakukannya, biasa berbarengan sama SLG gitu, namanya BGTS atau BMKG Goes to School. Itu kita memang tujuannya ke sekolah-sekolah, mulai dari rentang SD, SMP, SMA, atau misalnya ada apa? Fakultas universitas, nah mahasiswa mungkin ya. Iya. Jadi memang itu kita tujukan ke situ untuk BMKG Goes to School ini. Memang kita beberapa kali sudah melakukannya, bukan cuma di Nabire saja. Kemarin kita sempat juga di Wasior sama juga, Fakfak. di Fakfak juga, itu sampai pokoknya di wilayah Papua lah. Papua itu kita sudah hampir beberapa tempat kita sudah melakukan. Biasanya berbarengan BGTS dan SLG seperti itu. Nah, ini memang dua kegiatan ini memang kita tujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait gempa bumi dan tsunami.
mungkin ditambahkan lagi. Oke, nah mungkin sebelum kita closing tadi nama apa aplikasinya apa tadi? Info BMKG. Info BMKG. Jadi mungkin buat sobat Pace-Mace bicara, Iya. kalau sudah menggunakan HP yang bagus Android bisa download Info BMKG karena di situ bukan hanya informasi gempa bumi tapi ada informasi cuaca, kemudian iklim, di situ semuanya lengkap. Tinggi gelombang, misalnya kalau mau melaut kan bisa nih, gelombangnya lagi tinggi nih, jangan dulu nih ya gitu. Lengkap di situ. Ada report cuaca juga Iya, gitu. Jadi kalau teman-teman apalagi misalnya mau jalan-jalan kemana Iya, gitu, benar. itu kan bisa langsung buka aplikasinya. Iya. Bentar cek cuaca Iya, dulu ya. iya. Gitu. Oke, dan sebelum kita mungkin closing nih, mungkin ada pesan dari Kakak Nindi dan juga Kakak Panji untuk pemirsa podcast Pamara kita saat ini, khususnya untuk masyarakat Nabire. Dari saya untuk sobat Pace-Mace bicara, ketika terjadi gempa bumi itu jangan panik. Kita usahakan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Khususnya di sini BMKG memberikan informasi kepada sobat Pace-Mace bicara dan masyarakat seluruh di Kota Nabire ini. Ketika terjadi gempa bumi jangan panik. Cari informasi dari BMKG, Stasiun Geofisika Nabire, atau dari Info BMKG, aplikasi Info BMKG. Kemudian kita bisa melihat atau mengenal daerah kita rawan terhadap gempa bumi, kita mengenal jalur-jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat, sehingga kita bisa meminimalisir dampak atau risiko yang terjadi dari gempa bumi itu sendiri. Ya. Dari Kak Panji? Kalau untuk saya sendiri kepada pendengar semua, untuk informasi yang kita sebarkan kepada masyarakat ini, gempa bumi khususnya, itu bukan bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi memang untuk memberitahu masyarakat bahwa daerah kita ini rawan gempa bumi seperti itu. Nah, jadi ketika masyarakat mengetahui daerahnya rawan, maka dia bisa bertindak sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya gempa bumi besar, mereka bisa melakukan apa seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, melakukan sebelum, sesaat, dan sesuai gempa bumi. Nah, dan kemudian informasi yang kita sebarkan ini bukan cuma satu arah. Jadi bukan cuma dari kita, BMKG, ke masyarakat, tapi juga dari masyarakat ke kami juga. Contohnya kita memberikan informasi terjadi gempa bumi besar. Nah, masyarakat kan yang merasakan duluan, masyarakat yang tahu kondisi di rumahnya bagaimana. Nah, itu yang kita butuhkan. Kita butuhkan informasi itu juga untuk kita melakukan analisa untuk kedepannya seperti itu. Nah, jadi bukan satu arah tapi dua arah. Jadi kita ke masyarakat, masyarakat ke kita juga seperti itu. Kurang lebih itu saja. Saya tambahkan sedikit ya Kak. Lagi. Kantor kita 24 jam terbuka. Jadi bagi masyarakat yang ingin bertanya atau mendapatkan informasi, misalnya ketika terjadi gempa bumi besar, mati lampu, jaringannya mati, mungkin bisa datang ke kantor kami di Jalan Matoa, Putaran 1, Kalibobo. Bisa langsung datang bertanya ke kantor kami karena kantor kami terbuka 24 jam. Oke, udah ya. Kak Panji dan Kak Nindi. Oke, pemirsa podcast Pamara ya. Demikian podcast kita kali ini, dan jangan lupa seperti yang tadi Kak Nindi dan juga Kak Panji bilang, download aplikasi Info BMKG. Kalau misalnya itu kan penting banget ya. Kita harus memang penting banget mengetahui mungkin info cuaca atau bahkan mungkin evakuasi setelah terjadi gempa dan lain sebagainya. Itu Info BMKG, aplikasinya penting banget ya. Nah, nanti kalian bisa lihat mungkin logonya kayak gini nih. Bisa kamu lihat lagi ya, teman-teman. Oke, dan kalau misalnya juga ada salah-salah kata ya, baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja, Ronald, Kak Nindi, dan juga Kak Panji, kita mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya, dan nanti kita bakal ketemu lagi. Semoga kita bakal ketemu lagi ya, Kak Panji dan Kak Nindi, untuk memberikan edukasi lagi untuk teman-teman podcast Pamara sekaliannya. Dan jangan lupa sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah sini, gratis. Tinggal klik tombol subscribe-nya aja, dan juga nyalain lonceng notifikasinya di atas supaya kamu tidak ketinggalan lagi kalau misalnya kita lagi upload podcast terbaru dari podcast Pamara RRI Nabire. Akhir kata, saya Ronaldo Simbiak pamit, and I see you guys. Bye bye.